Oke semua, di sini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial cara menghitung estimasi konsumsi energi suatu bangunan. Catatan ini hanya salah satu cara untuk menghitung estimasi, dan ini hanya estimasi. Artinya kalau sudah menghitung lebih detail, kemungkinan hasilnya tidak sama gitu. Hanya saja ini membantu untuk membuat keputusan desain saat di proses pra-desain ya, atau di dalam preliminary design gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan web app yang bernama Edge ya. Silakan teman-teman cari di Google Edge gitu ya, E-D-G-E gitu ya, Edge Building gitu ya. Nah, di sini ada edgebuildings.com, misalkan diklik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk penggunaan pertama kali kita register dulu ya. Di sini klik register for free. Register for free. Kemudian akan muncul form register ya. Silakan di-register emailnya ya. Oke, teman-teman, nanti kalau sudah buka nih, lamannya akan terlihat tampilan seperti ini ya, ada building type, location, sampai ke field usage ya. Nah, kemudian silakan pilih building type-nya yang mana gitu ya. Misal di sini di tab sebelah kirinya ada homes, ada apartments, ada hotels gitu ya, ada resort gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung energi bangunan hotel ya. Hotel. Nah, misalkan diklik hotel, kemudian di building type-nya kita masukkan, nah, berapa bintang nih hotelnya, bintang berapa gitu, misalnya 3 bintang misalnya. Ini memang agak menunggu ya, karena dia langsung mengenerate gitu ya. Nah, kemudian location-nya. Nah, location-nya silakan pilih ya di Indonesia ya, diganti ke Indonesia. Kemudian city-nya itu misalnya di sini Jakarta ya. Nah, kemudian project details nih. Project details silakan diisi ya, projectnya namain aja apa gitu ya. Hotel apa gitu. Kemudian masukkan ini apakah mau disertify tidak gitu ya. Tidak disertify. Kemudian juga ini tidak kita certify, ini hanya training gitu ya. Masuk ke building data. Masuk ke building data. Nah, ini ada berapa jumlah kamarnya. Misalnya jumlah kamarnya 200 misalnya. Kemudian working days ya, 7 hari ya, akan dipakai terus ya misalnya 7 hari. Kemudian berapa jam operasionalnya, jam bangunan itu dipakai misalnya 16 jam gitu ya misalnya. Nah, average occupancy rate nih ya, dalam seberapa penuh ya bangunan itu diisi gitu ya dalam satu hari, kira-kira aja, asumsi aja gitu ya. Misalnya 70% lah dari 1000 orang itu yang pasti akan menghuni bangunannya gitu ya. Kemudian di sini ada area and lots ya, bisa ya. Guest room-nya berapa gitu ya, ada berapa bar.
receptionnya gitu, receptionnya ya kira-kira aja mungkin 100 meter persegi gitu ya, atau 50 deh, 50 meter persegi. Lobbynya berapa nih ya, seperti itu. Kemudian building dimension. Nah, kemudian building dimensionnya nih, di sini ada north, northeast, east ya. Nah, ini dimasukkan setiap sisinya ya, setiap sisi bangunannya gitu Bu, misalnya gitu ya, dan seterusnya gitu ya, dimasukkan. Nah, misalnya sudah terisi semua ya, misalnya terisi semua setiap sisinya, silakan dimasukkan building HVAC ya, pilih HVAC nih, apakah pakai AC gitu ya. Kalau pakai AC silakan dipilih yes gitu ya, dan di save dulu, boleh ya, di save dulu. Nah, kalau sudah di save ya, silakan di next step energy, next step. Akan di next step. Nah, ini silakan teman-teman isi juga ya, dicentang ya, apakah ada itu atau enggak gitu ya. Kalau ada silakan dicentang. Ya, ini beberapa strategi green building ya. Nah, beberapa strategi green building. Window to wall ratio 24%. Nah, apakah window to wall rationya itu melebihi 24% atau di bawah? Kalau misalnya WWR-nya itu lebih dari 24%, maka tidak dicentang. Tapi misalnya WWR-nya itu di bawah 24%, silakan dicentang gitu ya. Nah, misalnya ternyata 28% gitu ya, 28% nih. Artinya, ini tidak kita centang, berarti WWR-nya lebih dari 24%. Kemudian apakah menggunakan reflective roof ya? Ini reflective roof ini jenis material atap yang reflektif gitu ya. Kalau pakai silakan dicentang ya. Kemudian ada juga solar reflectance, apakah pakai gitu. Nah, kemudian ada external shading device gitu ya. Ada dan shading faktornya itu 0,09. Misalnya kita pakai ini, misalnya ya. Kita pakai ini. Kemudian dicentang. Centang. Ya, ASF-nya itu 0,08 misalnya. Kemudian apakah ada insulasi atap gitu ya, atau enggak ada, nggak usah dicentang. Kemudian apakah ada green roof, misalnya ada green roof nih, misalnya taruh kita centang green roof gitu. Kemudian nah, ini jenis gelas, jenis kacanya kita pakainya yang mana gitu ya. Kita lihat SHGC-nya, nilai SHGC-nya. Kalau nilai SHGC-nya di atas ini berarti nggak bisa dicentang gitu. Nilai SHGC-nya harus sama dengannya atau di bawah ini gitu ya. Terus nilai VT-nya juga gitu. Misalnya kita pakai ya. Natural ventilation, apakah ada natural ventilation? Nah, kita pakai gitu ya. Lalu kita centang misalnya pakai gitu ya. Kemudian silakan di save lagi, boleh di save lagi. Nah, kita ke next step ya. Nah, di next step ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini ada shower heads 6 liter per menit, 2 liter per menit. Ini adalah spesifikasi water fixture yang digunakan ya. Nah, misalnya ini harus tahu spesifikasi water fixture dulu ya, alat-alat yang menggunakan air ya. Kalau showernya tuh berapa sih, berapa liter per menit gitu ya. Itu teman-teman bisa cari di spesifikasinya, bisa cari di Google merek showernya apa gitu ya. Biasanya ada tuh, setiap brand itu sudah menyediakan spesifikasinya sendiri gitu. Misalnya kita pakai faucet yang 2 liter per menit gitu ya. Faucetnya 2 liter per menit ya. Kemudian kita pakai rainwater harvesting misalnya gitu ya. Bisa di save lagi, kemudian next step. Nah, kemudian ke material ya. Nah, ke material ya.
ini bisa dipilih nih constructionnya, lantainya itu pakai apa gitu. Misalnya pakai concrete slab in situ reinforce. Ini adalah ya slab beton. Slab beton in situ berarti dicornya di tempat ya, cor di tempat. Misalnya kita pakai ini yang biasa ya. Juga enggak. Nah, ini kita save semua ya. Nah, di sini hasil akhirnya teman-teman bisa lihat nih, final energy use-nya ternyata 902.000 kWh per bulan gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada yang centang biru ya. Centang biru 70%, yang di sini 44%, di sini minus gitu ya. Artinya kalau centang biru, artinya kalau centang hijau itu tercapai standar hemat energinya si H, gitu ya. Hemat energinya H itu tercapai gitu di sini. Gitu ya. Nah, ini lihat ya. Di case kita, kalau base case ini adalah standar rata-rata bangunan yang sama ya, bangunan dengan fungsi yang sama itu berapa, yang kita berapa gitu. Kemudian bagian waternya kita juga lebih baik di sini daripada standar bangunan biasa gitu deh di sini ya. Nah, cuman di bagian material, ternyata kita lebih boros ya dibandingkan base case gitu. Karena mungkin seluruhnya kita pakein slag konkrit semua ya, semuanya slag konkrit, terus juga ya semuanya pakai brick walls yang diplaster interior dan juga eksteriornya gitu ya. Kemudian for finishnya semuanya ceramic tiles gitu ya. Jadi di sini sampai minus ya. Nah, seperti inilah estimasinya ya. Nah, ini ada digunakan sebagai uji coba gitu ya. Uji coba preliminary design. Jadi hanya untuk melakukan perbandingan. Misalnya kita pakai material ini, apakah lebih hemat energi gitu ya? Apakah lebih berkelanjutan? Misalnya kita pakai sistem plumbing seperti apa, pengolahan airnya seperti apa, apakah lebih berkelanjutan ya. Begitu juga dengan energinya ya. Apakah bisa lebih berkelanjutan, itu kita uji coba gitu. Hanya salah satu contoh untuk bisa melakukan estimasi energi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.